Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Albert Malau dari kelas Mekatronika Malam. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau mengenerate G-code dari Mastercam ini untuk disimulasikan di software simulasi CNC seperti SSCNC dan lain-lainnya. Di sini saya telah membuat desainnya di SolidWorks dan kita akan membukanya. Kita menuju file lalu open, kemudian kita buka file yang setelah kita buat. Nah, ini file desain yang telah kita buat. Berikut adalah desainnya. Kemudian di sini kita akan menambahkan nama. Kita bisa pilih create lalu letters. Nah, kemudian kita bisa menulis nama kita terserah. Nah, di sini ada settingan untuk tinggi dan juga spacing antar hurufnya. Kita bisa letak di sini, klik lalu pencet escape. Nah, kemudian kalau misalnya ini belum terlalu, mungkin teman-teman ingin membuat tulisan ini di tengah, kita bisa memindahkannya dari sini export lalu translate. Kemudian pilih yang akan dipindahkan, kita pilih ini lalu enter. Nah, setelah itu kita bisa memilih kita akan memindahkannya sumbu mana. Ini ada X, Y, dan juga Z. Di sini kita akan coba menggeser sedikit agak ke tengah. Nah, kita bisa geser lagi. Oke, mungkin sudah cukup di tengah. Kita bisa klik OK. Nah, kemudian di sini untuk yang pertama sekali kita harus memilih dulu mesin type-nya. Di sini ada milling, LED atau bubut, ada wire cut, router dan juga router. Nah, di sini kita bisa memilih yang tipe milling, lalu kita klik default. Nah, karena tadi sudah ada di mesin grup 1, jadi ini kita hapus saja. Nah, oke, di mesin grup 1 ini kita sudah memilih yang mesin type-nya yang milling. Kemudian kita bisa pilih stock setup di sini. Nah, setelah itu kita bisa pilih bounding box. Nah, karena kita sudah memilih all entities di sini. Nah, itu kan tadi saya unklik. Nah, coba kita select ini. Kita select apa yang akan kita bonding. Lalu enter. Nah, jika teman-teman mengklik all entities, maka tidak perlu di-select. Maka semua desain yang di sini akan terpilih secara otomatis. Kemudian kita pilih OK. Nah, lalu di sini sumbu Z-nya ini adalah untuk ketebalan bendanya. Di sini saya akan setting 20. Setelah itu kita klik OK. Kita bisa pilih yang isometrik untuk melihatnya. Nah, di sini sudah tampak benda kerjanya, sudah ada ketebalannya yang kita setting tadi 20. Nah, setelah itu kita ke toolpath untuk mulai mengikis benda kerja kita. Di sini ada berbagai macam gerakan, ada contour, drill, pocket, face, to high speed, engraving. Di sini kita memilih pocket. Kita OK. Nah, kemudian kita akan memilih bagian mana yang akan kita kikis atau melakukan gerakan pocket. Di sini saya akan mengikis logo saya. Kemudian untuk yang namanya juga kita bisa pilih. Terakhir OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, lalu akan muncul pop-up 2D toolpaths pocket. Nah, di sini pertama kita harus menyeting bagian tools. Kita bisa pilih select library tools. Di sini saya akan menggunakan flat end mill yang diameternya itu 2. Nah, yang ini. Oke, kita klik yang kita pilih 2 diameternya. Saya memilih yang diameter 2 supaya hasilnya bisa lebih presisi, karena kan semakin kecil akan semakin bagus. Cuman memang bebannya harus dipikirkan supaya end millnya tidak patah. Kemudian di sini cut parameter tidak usah disetting. Nah, di sini ada pilihan roving. Ini fungsinya adalah untuk pemakanan awal secara cepat. Jadi fungsi settingan ini untuk pemakanan awal benda kerja kita secara cepat supaya hasilnya jadi. Nah,
di sini ada beberapa macam cutting metodenya ya. Ada zigzag, constant overlap, dan lain-lain. Kemudian ini entry motion itu adalah gerakan si cutting toolnya ketika akan memakan benda kerja. Di sini ada dua, ada rem sama helix. Kalau rem ini dia pergerakannya dia maju mundur ketika akan memakan benda kerja. Sedangkan helix ini dia membentuk spiral. Di sini saya lebih menyarankan untuk ke helix. Nah, kemudian di sini ada finishing. Finishing itu berbeda dengan roving yang tadi. Kalau roving itu kan pemotongan awal dengan cepat supaya benda kerja kita termakan atau terpotong. Sedangkan di finishing ini tuh untuk finishingnya setelah rovingnya selesai. Di sini karena tadi kita memilih end millnya yang diameter 2, sehingga spacingnya kita harus setting menjadi di bawah 2. Di sini saya akan menyetingnya menjadi 1. Oke, setelah itu kita pilih depth cut. Nah, depth cut ini apa fungsinya? Kalau yang roving tadi kan untuk pergerakan X dan Y, sedangkan depth cut sini adalah untuk pergerakan Z. Jadi max rough stepnya ini maksudnya adalah seberapa dalam maksimal cutting tool kita akan makan kedalaman benda kerja kita. Nah, di sini max rope stepnya kan 5. Jadi ketika Z-nya turun, cutting toolnya untuk memakan benda kerjanya, maka dia akan langsung turun sebanyak 5 mili. Nah, di sini saya akan membuatnya menjadi 1 mili agar tidak terlalu dalam memakannya. Jadi semisal kalau kita nanti settingnya pemakanannya itu 5 mili ke dalam, kan kita dibuat di sini max row stepnya 1, maka dia akan dibagi menjadi 5 kali potongan. Sedangkan kalau kita bikin tadi 5, maka dia akan menjadi sekali makan saja, dan itu akan membebani cutting tool. Oke, setelah itu di sini linking parameter, teman-teman bisa setting semua ke absolute. Nah, lalu ini depth ini kita perlu setting, ini adalah untuk menyeting seberapa dalam kita mau logo kita ini atau benda kerja kita ini dimakan. Saya mau di sini agar cepat saja kita bikin menjadi minus 1 mili. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka akan muncul hasil ininya ya, hasil dari pocketnya tadi. Nah, di sini kita kalau misalnya kita masih ragu, kita bisa coba dulu di sini. Kita pilih ini. Nah, kita klik. Oke, ini adalah contoh hasil dari pemakanan CNC kita. Cuman di sini masih ada sisa-sisa benda kerja sedikit. Nah, kalau ada sisa seperti itu tapi cuma sedikit, mungkin kita bisa mengubah cutting method dari roughnya tadi, gerakan roughnya tadi. Di sini awalnya kan kita pilih gerakan yang zigzag. Nah, mungkin kita bisa menggantinya dengan yang lain. Di sini mungkin saya akan memilih yang true spiral, yang pergerakannya dia membentuk spiral. Nah, kita pilih OK. Setelah kita mengubah parameternya, kita harus mengklik yang toolbar ini, lalu kita pilih OK, lalu OK. Nah, kemudian kita bisa simulasikan lagi dari sini. Kita lihat apakah hasilnya akan berbeda dari yang tadi menggunakan cutting method yang zigzag. Kelihatannya di sini sudah bersih ya, tidak ada lagi sisa-sisa pemotongannya, jauh lebih bersih. Nah, ini untuk hasilnya jauh lebih bersih dibanding yang cutting methodnya zigzag tadi. Oke, di sini sekarang kita akan mengenerate G-code untuk kita simulasikan di SSCNC nanti. Teman-teman bisa memilih yang ini, simbol G1, kemudian kita klik. Setelah itu langsung kita pilih OK untuk NC filenya. Kemudian kita akan menyimpannya di satu file saja, di satu folder sama seperti yang tadi. Kita pilih part 1, OK.
Nah, ini adalah hasil G-code yang sudah kita generate dari pergerakan CNC yang tadi. Di sini kita perlu menghapus beberapa kode yang tidak penting. Dari sini kita hapus sampai ke N104. Kita hapus, kemudian A0-nya ini juga bisa kita hapus. Setelah itu ini juga bisa kita hapus N108-nya. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di bagian ini di antara M5 dan juga M30 ini kita bisa hapus karena tidak digunakan. Oke, kemudian kita bisa klik Ctrl A, lalu kita kopas ke notepad. Kita copy. Kita bisa save dulu notepadnya mungkin. Kita pilih di sini. Satu. Oke. Kemudian kita akan beralih ke CNC. Kita klik run. Oke, pertama teman-teman bisa merilis dulu emergency button, lalu klik power on. Setelah itu kita klik reset. Nah, kemudian pertama kita akan membuat dulu workpiece kita. Kita klik workpiece, kemudian stock size and OCS. Ini adalah contoh workpiece kita. Lalu kita akan menyeting dimensinya. Di sini untuk X dan Y-nya kita setting 250. Untuk settingannya harus sama seperti yang awal tadi ya teman-teman, seperti di Mastercam-nya tadi saat menyeting di sini stock setup. Kemudian untuk tingginya tadi kita setting 20, lalu kita klik OK. Benda kerjanya sudah ada. Setelah itu kita bisa memilih jenis klaimnya, ada step claim, ada edge claim, dan juga vice. Di sini bebas untuk pemilihan klaimnya, tergantung teman-teman mau memilih apa. Tapi saya di sini akan menggunakan vice. Lalu kita akan naikkan benda kerjanya. Oke. Setelah itu kita akan memasukkan tool kita. Kita add. Nah, di sini kita pilih yang flat. Lalu kita samakan dengan end mill yang sudah kita pilih di Mastercam tadi. Kita buat diameternya 2, kemudian panjangnya kita buat 100 saja. Karena di sini saya hanya menggunakan satu jenis tool, jadi kita bisa langsung memasukkannya ke main spindle. Oke, sudah masuk di sini ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan menentukan titik nolnya. Mungkin untuk di real life teman-teman harus menyetingnya itu secara manual, mau di titik kiri bawah, kanan bawah, kiri atas, kanan atas, atau juga di tengah. Di sini karena simulasi saya akan memakai fitur rapid position. Nah, karena desain saya itu titik nolnya di tengah, jadi saya pilih yang di tengah ini. Tergantung dari desain teman-teman awalnya itu titik nolnya ada di mana, di sini, di kiri bawah, kanan bawah, kiri atas, atau kanan atas. Karena desain saya di tengah titik nolnya, jadi saya pilih yang di tengah. Oke, kemudian kita masuk ke measure work, kita pilih yang ini. Nah, lalu ini kita simpan di G500 untuk settingannya. Kita pilih set W0, lalu kita ke Y, kita pilih set W0, lalu kita ke Z, kita pilih set W0. Oke, setelah itu kita bisa ke ref point, kita naikkan dulu Z-nya, kemudian Y-nya juga, lalu yang X-nya. Oke, setelah itu
kita akan memasukkan programnya teman-teman, yang tadi kita sudah generate dari Mastercam. Di sini kita bisa pilih program, lalu kita klik new. Nah, di sini kita akan menuliskan nama program kita. Kita misal tulis ASCNC. Lalu kita bisa klik OK. Nah, kemudian di sini kode yang di notepad tadi yang sudah kita buat, kita bisa langsung masukkan di sini tanpa kita harus mengetik semuanya dari awal. Caranya teman-teman bisa pilih ke file lalu open. Ini bisa kita pilih yes. Oke. Nah, kemudian kita cari file yang sudah kita buat tadi notepadnya. Di sini yang filenya bisa kita ganti menjadi all files. Nah, di sini ada nih teks dokumen yang tadi. Kita bisa open. Nah, maka G-code-nya sudah masuk. Setelah G-code-nya masuk, kita bisa klik yang auto. Sebelum auto kita harus klik execute dulu. Oke, sudah kita klik execute, pastikan di sini sudah di auto ya, jangan di jog atau repoint ataupun handwheel, harus sudah di auto. Kemudian setelah itu kita bisa langsung mengklik cycle start untuk memulai simulasinya. Nah, di sini tampak sudah mulai untuk simulasi pemotongan benda kerjanya. Oke, baiklah, di sini benda kerja kita telah selesai dikerjakan oleh CNC. Bisa kita lihat di sini. Hasilnya sudah mirip seperti yang kita simulasikan di Mastercam tadi. Untuk lebih jelasnya kita bisa ke measure, kemudian measure feeder line. Nah, ini adalah desain yang telah kita buat. Baiklah teman-teman, sekian video tutorial dari saya. Terima kasih.